Bahkan di dalam sebuah wasiat yang pernah disampaikan oleh sebagian guru-guru saya, apabila kita membaca surah Al-Ikhlas 100 kali ketika kita sakit, maka pilihannya dua. Yang pertama, dia akan sembuh, ya. Yang kedua, dia apabila tidak sembuh, dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menyimak beberapa amalan dan tata cara yang telah dijelaskan oleh para ulama kepada guru-guru kita, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan tersebut bisa sampai kepada kita dengan wasilah hadirnya channel Majmu'atul Hikam. Mudah-mudahan apa yang di-share pada channel Majmu'atul Hikam ini bisa bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-share sebuah faidah, beberapa faidah tentang membaca surah Al-Ikhlas. Di mana surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang termasuk surah pendek, ya. Insyaallah kita semua sudah menghafalnya, jangankan orang tua, anak kecil pun insyaallah sudah menghafalnya. Di mana surah Al-Ikhlas ini ayatnya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Itulah surah Al-Ikhlas, di mana surah Al-Ikhlas ini mengandung sebuah arti yang sangat menauhidkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam sebuah riwayat bahwasannya surah Al-Ikhlas ini sangat agung sekali keutamaan dan fadilahnya. Insyaallah kita sudah menghafalnya, akan tetapi tidak banyak orang yang mengetahui keutamaan dan fadilah surah Al-Ikhlas ini. Sehingga di dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas, mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad." Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, artinya Qul huwallahu ahad, khamsina marratan, sebanyak 50 kali. 50 kali. Gufirat lahu dhunubuhu khamsina sanatan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang tersebut selama 50 tahun. Masya Allah, ini sangat luar biasa, ya. Hanya dengan membaca 50 kali saja surah Al-Ikhlas ini, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita selama 50 tahun. Subhanallah. Jadi bagi Anda yang mungkin banyak dulu-dulunya mengamalkan dosa-dosa, melaksanakan dosa-dosa, jangan berputus asa, perbanyak surah Al-Ikhlas. Kemudian dari sahabat Sa'id, ya, dari sahabat Sa'id, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lagi
bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, artinya qul huwallahu ahad sampai selesai, tentunya jangan sampai qul huwallahu ahad saja, sebanyak 11 kali, ya, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan baginya istana di dalam surga. Ini bagi Anda yang mungkin ingin mendapatkan atau dibangunkan surga, dibangunkan istana di dalam surga, maka bacalah surah Al-Ikhlas ini di dalam sehari 11 kali, ya. Bahkan jika Anda yang dawam atau istiqomah membacakan surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, maka subhanallah, ulama menerangkan kepada kita, maka orang yang sudah dawam membaca Al-Ikhlas 11 kali setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengekalkan jasadnya, artinya akan menjaga jasadnya di dalam kubur, tidak akan busuk sama sekali. Subhanallah, ini dengan keberkahan surah Al-Ikhlas, ya. Karena beberapa golongan yang tidak akan hancur jasadnya adalah satu, para nabi dan para rasul. Ini tidak akan hancur jasadnya di dalam kubur, tidak akan dimakan binatang-binatang melata di dalam tanah. Ini kemudian para sahabat ini tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan busuk. Kemudian orang-orang yang mati syahid, ini juga sama, tidak akan Allah hancurkan dan tidak akan dimakan oleh binatang-binatang melata di dalam tanah. Makanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dijaga. Kemudian sebagian dari golongan orang yang tidak akan Allah hancurkan, Allah kekalkan, Allah jaga jasadnya di dalam kubur, yaitu para walinya Allah. Ini para wali Allah tidak akan hancur, ya. Tidak akan hancur karena para wali-wali Allah itu tidak meninggal secara kasat mata, memang seperti itu, ya, seperti mati seperti orang biasa, akan tetapi seorang wali itu tidak meninggal. Bahkan bagi orang yang mungkin mengetahui, para wali itu hanya berpindah alam, ya, hanya berpindah alam. Bahkan dari sebagian wali masih terlihat, masih ada yang pernah melihat, dan sering itu terjadi jika seorang wali itu kukunya masih memanjang, rambutnya masih memanjang, itu menandakan di dalam kuburnya itu ada kehidupan. Ini subhanallahnya, Allah jaga jasadnya. Kemudian orang yang tahfidz Quran, hafal Quran, ya, yang hafal Quran kemudian dimurojaah terus, nah inilah orang yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan Al-Quran. Allah akan mengekalkan jasadnya dan tidak akan membusukkannya. Ini orang yang mungkin bagi Anda yang ingin jasadnya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jasadnya diawetkan, jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa kubur. Mungkin Anda seorang nabi bukan, seorang rasul bukan, sahabat bukan, para wali bukan, orang mati syahid pun bukan, masih ada kesempatan untuk Anda menjaga jasad Anda di dalam kubur, yaitu orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nah, di sini mungkin Anda, aduh, ini ternyata menghafal Quran juga terlalu berat, karena 30 juz itu bukan waktu yang sebentar untuk menghafalnya. Nah, bagi Anda mungkin, aduh, tapi tetap kita ingin jasad kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kubur, tapi kita tidak mau menghafal Al-Quran, gitu. Ingat, masih ada kesempatan untuk Anda, perbanyaklah baca sholawat. Masih ada kesempatan untuk Anda, perbanyaklah baca surah Al-Ikhlas di dalam sehari 11 kali. Ini jika Anda mampu beristiqamah mendawamkan surah Al-Ikhlas 11 kali di dalam sehari, maka insya Allah jasad Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam binatang melata yang akan menghancurkan jasad Anda. Ini makanya kemudian dari sebagian orang yang akan Allah jaga,
dari siksa kubur, yaitu orang-orang yang selalu dawam membacakan surah Al-Mulk, ya, surah Al-Mulk, yaitu surah Tabarok, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu setiap sebelum tidur satu kali, ya, satu kali. Ya, mungkin Anda bisa ini, insyaallah bisa Anda amalkan surah Al-Mulk satu kali sebelum tidur. Akan tetapi jika surah Al-Mulk ini juga masih keberatan, maka bacakan saja surah Al-Ikhlas 11 kali di dalam sehari. Dan 11 kali ini bisa Anda cicil. Kalau misalkan Anda seorang yang sibuk, bisa Anda cicil di dalam sehari semalam 11 kali. Misalkan subuh 2 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, sehingga 5 kali waktu ini adalah 5 kali 2 adalah 10, dan 1 kalinya lagi adalah sebelum tidur. Maka lengkaplah 11 kali, maka insyaallah jasad Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah kita istiqomah dan dawam dalam mengamalkannya. Kemudian di dalam kitab Minhatul Latif, ya, Minhatul Latif, kitabnya seperti ini, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad sampai selesai tentunya, sebanyak itsnatai asyarah, sebanyak 12 kali, ya, faka'annama qara'al Qur'an, maka orang yang membaca 12 kali surah Al-Ikhlas ini sama saja seperti membaca Al-Quran arba'a marratin, sebanyak 4 kali. Wah, ini kalau kita membaca Al-Quran dari awal sampai akhir 4 kali itu memerlukan waktu berapa jam, ya. Tapi dengan membaca surah Al-Ikhlas hanya dengan 12 kali saja, ini sama seperti orang yang membaca 4 kali tamatan Al-Quran, 4 kali khatam Al-Quran. Wa kana afdalu ahlal ard, dan dia termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang utama di atas permukaan bumi, yauma idzin idzittaqa, jika dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Ini subhanallah, ya. Jadi Anda mungkin yang kurang begitu fasih membaca Al-Quran, akan tetapi ingin mendapatkan sebagian keutamaan dan keagungan Al-Quran, maka jangan berkecil hati, perbanyak surah Al-Ikhlas. Dan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberitakan kepada kita, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas fi maradihi, di dalam ketika orang itu sakit, ya, alladzi yamutu fihi, di mana matinya itu sampai meninggal. Jadi orang ketika sakit sering membacakan surah Al-Ikhlas sampai orang itu meninggal, ya. Lam yuftan fi qabrihi, maka orang itu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Ini sangat luar biasa, ya. Wa amana min dhaqtatil qabr, dan dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari himpitan kubur, ya, dari siksa kubur, dari berbagai macam kebingungan dan persempitannya kubur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, ya. Bagi Anda yang mungkin sakit, jangan lepas dari bacaan surah Al-Ikhlas ini, ya. Wa hamalathul malaikah, dan malaikat akan menjaga, dan malaikat akan membawa orang tersebut sampai kepada sirat dan sampai ilal jannah, sampai kepada surga. Ini subhanallah, ya. Bagi Anda yang sedang sakit, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala perbanyak saja surah Al-Ikhlas, insyaallah. Kalau Anda tidak sembuh, kemudian Anda sakit, maka Anda akan selamat di akhirat. Subhanallah. Jadi bahkan di dalam sebuah wasiat yang pernah disampaikan oleh sebagian guru-guru saya, apabila kita membaca surah Al-Ikhlas 100 kali ketika kita sakit, maka pilihannya 2. Yang pertama, dia akan sembuh.
ya. Yang kedua, dia apabila tidak sembuh, dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini sungguh sangat kita idam-idamkan sekali ya. Sangat kita harapkan sekali mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi siapapun yang sakit, entah itu sakitnya parah, terlebih yang parah ya, yang biasa pun perbanyak saja surah Al-Ikhlas. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera memberikan kesembuhan. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi Anda yang mungkin baru bergabung. Silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada rekan dan teman-teman saudara kita. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kekuatan untuk sama-sama mengamalkan surah Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan dari surah Al-Ikhlas, khususnya umum dari seluruh surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.